تفضل أستاذ عارفين بالبدء المراجعة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Amma ba'du, ayuhat talabah, ayul ikhwah wal akhwat, rahimani wa rahimakumullah. Dan kita lanjutkan pembahasan kita di madah fikih. Kemarin kita sudah membahas tentang terakhir kita bahas yaitu tentang bab jenazah ya. Sekarang kita memasuki kitab zakah, pembahasan tentang zakat. Kalau suara anak kurang jelas atau penjelasannya terlalu cepat, silakan nanti langsung aja di chat ya, di chat di obrolan. Tip. Wazakatu fil lughah, zakat tip. Zakat secara bahasa minan nama, min an nama. Nama itu berkembang ya. Waziyadah dari nama yanmu. Waziyadah juga bertambah. Gitu. Secara bahasa diartikan demikian. Kemudian amma fi kemudian menurut syariat yang mana yang menurut syariat fahiya nasibun muqaddarun syar'an yusrafu min malin muayyanin li ta'ifatin makhsusatin qadrun minal mal au qadrun minaz zakah yukhraju wa hadzal qadru alladhi yuqaddiruhu asy-syar' la yuqaddiruhu al-'urf wa la tuqaddiruhu al-hajah walakin alladhi yuqaddiruhu asy-syar' yusrafu min malin muayyanin falaysat kulul amwali fiha zakah walakin hunaka amwalun fiha zakah. Kita artikan. Zakat secara bahasa fahiya nasibun muqaddar. Itu apa namanya? Nasib bagian ya atau ya bagian atau jatah muqaddar yang apa namanya? Terdapat atau tertakar, bagian yang tertakar syara'an. Nah, ditakar oleh siapa? Ditakar oleh syariat. Yusrafu min malin muayyanin. Yang dikeluarkan ya, min malin dari harta muayyanin, dari harta tertentu. Nah, berarti tidak semua harta bisa untuk dizakati. Bitaifatin makhsusatin, untuk golongan terkhusus ya, untuk golongan khusus. Bitaifatin makhsusatin. Qadrun minal mal, beberapa bagian dari harta, au qadrun minaz zakah yukhraj, dan itu dikeluarkan. Wa hadzal qadru, dan bagian ini ya, yaitu berupa yang perlu wajib dizakati berapa, alladzi qadiruhu asy-syara', yang mana ini ditetapkan atau ditakar oleh siapa? Syariat. La yuqaddiruhu al-urf, bukan ditakar oleh kebiasaan suatu daerah. Wala tuqaddiruhu al-hajah. Nah, juga tidak ditakar oleh keperluan. Misal dia memerlukan atau dia perlunya mengeluarkan zakat sekian misalnya sesuai kebutuhannya. Nah, tetapi syariat tidak demikian pengaturannya. Nah, maka tidak ditakar oleh kebutuhan. Walakin alladzi yuqaddiruhu asyara'. Tetapi yang menakar adalah syariat. Yusrafu dikeluarkan min malin muayyanin, ya, dari harta tertentu. Falaysat kulul amwal fiha zakah. Nah, dari sini kita mengetahui bahwasanya falaysat kulul amwal, dan tidak seluruh harta fiha zakah, terdapat zakat di dalamnya. Walakin hunaka amwalun fiha zakah. Atau tetapi hanya beberapa harta saja yang di dalamnya wajib untuk dizakati. Kemudian selanjutnya walafdu
walafdu malin walafdu malun au mustalahul malin lahu madlulun fi syara'. Jadi lafaz mal, harta atau istilah mustalah mal lahu madlulun fi syara' wa maksuduhu. Terdapat maksud di dalam syariat yaitu apa? Huwa kullu ma fihi man huwa kullu ma fihi manfaatin mubahatin ibahatan mutlaqah. Yaitu kullu ma fihi yang mana setiap pada harta itu manfaatin mubahatin terdapat manfaat ya yang bisa dioperasikan yang bisa memberikan manfaat mubahah dan itu manfaat itu dibolehkan ibahatan mutlaqah. Nah itu ini yang penting nih, ibahatan mutlaqah dibolehkan secara mutlak, bukan karena adanya hajat itu dibolehkan. Misal kita menggunakan harta karena sebenarnya itu nggak boleh digunakan, tetapi karena adanya hajah baru dibolehkan. Nah itu tidak bagian dari mal yang diwajibkan untuk zakat. Nah, nanti dijelaskan di sini. Al mal fi syar'i ya. Laisa al maksud bihi al awraq an naqdiyah. Mal secara syariat itu bukan hanya berbentuk al awraq an naqdiyah, uang kertas gitu ya. Wa hasabnya. Walakin al mal fi syar'i huwa kullu ma fihi manfaatan mubahah. Tetapi harta itu yang mana bisa menimbulkan manfaat secara mubah. Ibahatan mutlaqah la li hajah. Ya, ibah dibolehkan secara mutlak. Tidak ada syarat untuk dia menggunakan harta itu. Wala li darurah. Juga tanpa adanya kedaruratan ya. Misal di sini kita akan dijelaskan hunaka asya ubihat bil hajah. Karena terdapat beberapa harta itu dibolehkan karena adanya hajah. Seperti apa? Kastimali kalbi as-sayd. Seperti menggunakan memanfaatkan anjing untuk berburu. Ini boleh lihajah. Ya, anjing itu juga termasuk harta ya. Dan itu pada asalnya kita nggak boleh menggunakan anjing kecuali dengan keadaan tertentu. Salah satunya lil hajah yaitu untuk berburu itu dibolehkan. Au darurah atau dalam keadaan darurat. Contoh ibahatul maitati darurah. Seperti mengkonsumsi atau memberi apa namanya? Memanfaatkan mayit ya, atau binatang yang sudah menjadi mayit tidak disembelih dengan sembelihan syar'i. Itu dalam keadaan darurat boleh digunakan. Nah, hal seperti itu tidak boleh dizakati. Jadi zakat itu mal kulum ma fihi manfaatun mubahatun ibahatan mutlaqah. Itu ada kaidnya ibahatan mutlaqah harus seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya nanti ditanya, misal di ujian mal maksud min mal fi syara'. Nah, jawabannya adalah al mal kullu ma fihi manfaatin mubahatin ibahatan mutlaqah. Falama la yusamma malan fi syara' illa idza kanat ibahatuhu ibahatan mutlaqah. Tadi ya. Kemudian annahu la tajibu as-shadaqah fil ibil. Untuk teman-teman ini di talkhis itu melangkah di sini ya. Apa namanya? Di talkhis ini berbeda dengan yang di tafrik urutannya. Tetapi ada semua di talkhis ini. Hanya beberapa yang enggak ada. Ya, hanya beberapa yang tidak tertulis di tafrik tapi mencukupkan dengan apa namanya? Ibarah yang mukhtasarah. Nanti kita akan jelaskan, tetap kita akan jelaskan apa yang ada di tafrik. Kemudian falma la yusamma annahu la tajibu shadaqah. Ya. Bahwasanya tidak diwajibkan untuk mengeluarkan sedekah. Maksud sedekah di sini adalah zakat ya. Fil ibil pada binatang unta. Au fi bahimatil an'am atau pada binatang ternak. Illa anta bulughan nisab, kecuali sudah sampai pada nisabnya al muhadat syar'an yang telah ditetapkan oleh syariat. Kemudian al amru tsani. Poin yang kedua. Annahu la tajibu shadaqatun fi bahimatil an'am illa an takuna sa'imah. Ya, ini perlu penting nih. Bahwasanya tidak diwajibkan zakat, ya sedekah maksudnya zakat
fi bahimatil an'am, pada binatang ternak, illa antaku nasaimah, kecuali binatang ternak itu dirawat dengan cara saimah. Nah, apa itu saimah? Wa makna saimah yang dijelaskan di sini. As-saimah huwa hiya annaha tar'a ghalibal ammi. Bahwasanya binatang ternak saimah yang dirawat dengan saimah adalah binatang ternak yang dipelihara dengan cara digembala. Ghalibal ammi, yaitu dilepaskan di apa namanya, hutan bebas untuk dia mencari makan sendirinya. Bukan di untuk apa, biasanya kan binatang ternak itu ada dua cara ya ngasih makannya. Pertama dilepas, dia mencari makan sendiri, atau si pemilik binatang ternak tersebut mencarikan makan untuk binatang ternak. Nah, nah saimah ini itu binatang ternak yang digembara. Ai la takunu ma'lufah ya, yaitu binatang ternak yang tidak dicarikan makanannya. Li'annaha law 'allafaha rabbuha wa kallafaha kharajat min hadal amr. Nah, karena binatang ternak jika diberi makanannya itu dicarikan oleh tuannya, oleh pemilik binatang ternak tersebut, maka dia keluar dari kewajiban zakat pada binatang ternak. Idan, maka awalan antakuna balagat an-nisab, bahasa. Kemudian oleh karena itu sini. Karena tadi dulu di tafiknya. Bahwasanya binatang ternak antaku nabalagot nisab, harus sampai pada nisabnya. Wa adna nisab hada ma ya'nina. Nah, sekarang kita penjelasan pada nisabnya. Apa binatang apa namanya? Berapa nisab pada binatang-binatang yang akan kita sebutkan di sini. Pertama al-ibil. Berapa nisabnya? Fil ibil khamsun minal ibil. Yaitu ketika kita memelihara unta, maka jatuh nisabnya adalah ketika kita mempunyai 5 unta. Nah, maka perlu kita zakati. Sebenarnya dari apa namanya? Tafiknya. Kemudian di sini wa fil baqar talathina fiha tabi'un au tabi'atun. Dan pada sapi itu nisabnya ketika kita sudah mempunyai sapi 30. Maka kita wajib mengeluarkan zakat berupa tabi', yaitu sapi betina atau tabi'ah atau sapi perempuan. Wakadzalika minal ma'iz, dan juga dengan ma'iz yaitu kambing, arba'ina minal ma'iz, yaitu menisabnya jika kita sudah mempunyai 40 kambing, maka wajib kita mengeluarkan zakat satu syah, yaitu kambing, mengeluarkan zakat satu kambing. Arba'ina minasyah fiha syah, sama juga ya, 40 kambing ini sama, hanya pengulangan. Wa antakuna sa'imah tar'a ghalibal ammi amma idza kanat ma'lufatan fala zakata fiha. Ini tadi kita jelaskan bahwasanya binatang ternak itu harus sa'imah, yaitu dia mencari makan sendiri, bukan dicarikan makan oleh tuannya. Wa antakuna mimma yutakhad lidar wan nasl. Nah ini. Dan juga binatang ternak ini, kapan kita menzakati binatang ternak? Jika kita melihara binatang ternak bukan untuk dijual, ya, bukan untuk dijual, tetapi apa? Untuk dijadikan supaya menernak ya, supaya apa namanya? Tujuan kita memelihara itu supaya kita mempunyai banyak binatang ternak, bukan untuk dijual. Ya, tujuan utamanya bukan untuk dijual beli. Misal dia pengusaha jual beli kambing misalnya. Nah, dia menerima bulan ini 20 ekor kambing.
dan bulan depan dia pasang di apa namanya di media sosialnya bahwasanya dia menjual kambing sekian 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 seperti itu. Nah, bukan seperti itu ya, tetapi dia memiliki binatang ternak itu untuk di nasal, yaitu di peranak pinakan. Wa in kanat litijarah. Nah, jika binatang ternak itu dia yang dia miliki untuk dijual beli, dakhalat fi urudi tijarah. Maka zakatnya bukan lagi pada binatang ternak, tetapi hitungannya pada urut at-tijarah, yaitu keuntungan atau zakat perdagangan ya maksudnya, bukan lagi zakat peternakan. Oke, lanjut. Al-amwal allati tajibu fiha az-zakah. Kemudian al-mal harta-harta yang diwajibkan untuk zakat. Jadi kita mengatakan bahwasanya tidak semua harta itu wajib dizakati, tetapi ada beberapa zakat atau ada beberapa harta yang wajib dizakati. Di antaranya al-athman, yaitu apa? Sesuatu yang berharga, ya, alat tukar. Sesuatu yang berharga, tanda kutip alat tukar. Seperti apa? Az-zahab wal fiddah, emas dan perak. Au yakumu maqamahuma. Nah, di tafsir ini dijelaskan ada tambahannya. Au yakumu maqamahuma, atau yang uh, posisinya sama seperti zahab, emas dan fiddah, perak. Seperti apa? Di sini contohnya minal auraq anakadiyah. Ya, seperti uang yang kita miliki, seperti itu. Kemudian selanjutnya bahimatul an'am, binatang ternak ya, itu wajib dizakati. Ketiga, ada 5 ya. Ketiga, urudu at-tijarah, yaitu perdagangan, hasil dari keuntungan dari perdagangan. Al-kharij minal ard. Kemudian selanjutnya yang keempat, apa yang keluar dari bumi. Ya. Apa yang keluar dari bumi. Ini ada dalam kurungnya, yaitu la buda antakuna mimma yukal wa yudakhor. Ya. Ya, apa yang keluar dari bumi, apa yang dihasilkan dari tanah, itu harus pertama mimma yukal, apa yang bisa ditimbang atau dikilokan, gitu. Wa yudakhor, dan juga bisa disimpan. Minal hubub wathimar, baik itu dari biji-bijian maupun dari buah-buahan. Ya. Seperti gandum, itu kan biji-bijian yang yudakhor, di situ bisa disimpan dengan lama. Kemudian ar-rikaz. Apa itu rikaz? Harta karun ya kalau bahasa kita itu gampangnya. Ar-rikaz. Ini ada syaratnya. Ya, yaitu uh, jika pertama, jika tidak ada tanda pemilikan di situ. Jika tidak ada tanda kepemilikan, maka itu namanya ar-rikaz, tanda harta karun. Tetapi kalau di situ ada yang apa namanya, ada tanda kepemilikan seseorang, maka perlu dikembalikan ke Baitul Mal, kecuali terdapat tanda jahiliyah misalnya, ya, tanda orang-orang jahiliyah zaman dahulu, kemudian kita menemukannya di dalam tanah, nah itu baru boleh dimanfaatkan dan bukan milik orang Islam, baru boleh kita manfaatkan. Kemudian syurutu wujub zakat, syarat-syarat wajibnya zakat ada 5. Nah, pertama al-Islam, nah, orang Islam wajib zakat. Al-huriyah, kemudian apa namanya, merdeka, seorang yang merdeka. Milkun nisab, selanjutnya yaitu dia sudah memiliki sesuatu tersebut, harta yang wajib dizakati sampai pada nisabnya. Ya, tadi sudah kita sebutkan nisab hewan ya seperti apa. Kemudian tamamul milik, yaitu dia memiliki harta yang wajib dizakati secara sempurna. Misal di sini ada seorang arsitektur misalnya. Misal saya memberikan atau meminta bantuan kepada arsitektur untuk membangun sebuah apa namanya, ruangan atau sebuah bangunan. Kemudian eh, saya memberikan uang itu langsung ke dia. Nih upah buat biaya pembangunan dan biaya upah, seperti itu. Nah, di sini uang yang saya berikan ke arsitektur itu bukan miliknya, ya.
bukan 100% miliknya. Yaitu bisa jadi miliknya dengan syarat apa? Dia menjadikan atau bisa membangun bangunan yang saya pinta. Tetapi kalau dia misalnya di pertengahan jalan tidak bisa menyelesaikan bangunan, maka uangnya bisa saya tarik kembali. Dalam artian apa? Uang yang saya berikan ke arsitektur itu bukan miliknya 100%. Hanya dia akan menjadi miliknya jika dia bisa menyelesaikan apa yang saya minta. Itu tamamul milik ya. Syaratnya harus menjadi kepemilikan secara sempurna. Kemudian selanjutnya tamamul haul illa fi arba'ati amwalin. Ya. Kemudian sempurnanya haul berlalunya 1 tahun hijri. Nah, haul di sini atau berlalunya 1 tahun hijri itu dalam kurung ya 1 tahun dalam kalender hijriyah ya, bukan dalam kalender masehi. Fi arba'ati amwal ya illa fi arba'ati amwal kecuali terdapat ada 4 harta yang mana tidak diwajibkan adanya haul terlewat 1 tahun. Apa itu? Al kharij minal ard, apa yang keluar dari tanah itu tidak wajib atau tidak harus menunggu 1 tahun. Tetapi ketika dia sudah panen, panen padi atau panen apa namanya gandum, seketika dia panen di situ dan kemudian setelah melalui proses dan sudah siap disantap atau sudah siap dijual belikan atau dioperasikan, maka itu dia wajib harus mengeluarkan zakat di situ, ya tanpa harus menunggu 1 tahun. Jadi kata dalilnya apa? Wa atu haqqahu yauma hasadihi. Ya. Dan berikanlah haknya pada hari panennya eh, apa namanya itu? Panennya apa yang telah dipanen. Kemudian selanjutnya nitaj bahimatil an'am. Nitaj bahimatil an'am di sini. Ya, binatang ternak itu tidak harus menunggu 1 tahun di sini. Misalnya di sini, ya, ketika binatang ternak itu sudah sampai misalnya kayak seperti unta tadi, sampai 5, maka wajib dizakati tanpa harus menunggu 1 tahun. Begitupun ketika bertambah ya, ketika bertambah, maka wajib langsung dizakati. Kemudian selanjutnya ribahut tijarah. Nah, apa namanya? Keuntungan harta. Nah, tadi kan urudu tijarah itu apa namanya? Kalau kita lihat sebelumnya itu ada haul ya, ada namanya harus melewati 1 tahun. Tapi di sini ribhut tijarah, ya beda lagi. Ketika misalnya nih, misal dia berdagang, kemudian dia sudah mencapai nisab zakat pada perdagangan, dan kemudian di tahun apa namanya di pertengahan tahun setelah haul ini, jadi haul 1 tahun, kemudian misalnya 3 tahun setelah 3 bulan setelah haul misalnya, dia keuntungannya bertambah lagi. Misal di haul pertama dia mendapatkan keuntungan 100 juta. Kemudian ketika 3 bulan setelahnya dia mendapatkan keuntungan lagi 100 juta. Nah maka harus menunggu haul, tanpa harus menunggu haul. Ya, tanpa harus menunggu haul, tetapi langsung dia keluarkan seperti itu. Kemudian ar-rikaz, ya ar-rikaz ketika dia sudah menemukan harta karun, maka wajib langsung dikeluarkan zakatnya tanpa harus menunggu 1 tahun juga. Selanjutnya, maka diru zakah. Nah, ini lebih rinci lagi di sini. Ya. Takaran-takaran zakat. Ya. Takaran-takaran zakat. Berapa takaran-takaran zakat itu? Pertama di sini al-humus firrikas. 5 apa namanya? 5 atau al-humus itu 5% ya. Atau bukan, per seperlima. Seperlima atau 20% pada apa? Pada zakat harta karun. Kenapa ini paling banyak ya? 20%.
20% pada zakat rikas. Kenapa? Karena dia mendapatkannya tanpa perlu bersusah payah. Ya. Bisa jadi dia misalnya menggali sumur atau menggali lubang atau membuat parit. Kemudian dia tidak sengaja menemukan rikas, menemukan harta karun. Nah, itu kan dia menemukan tanpa ada yang bersusah payah. Maka zakatnya lebih besar. Kemudian selanjutnya al-usyr sepersepuluh, yaitu 10%. Pada zakat apa? Fil kharij minal ard. Pada zakat apa yang dikeluarkan dari tanah. Bila mu'nah. Nah, apabila tanah tersebut eh, hasil dari tanah tersebut bukan dari aliran yang dialiri. Misal, saya punya apa namanya itu kebun sawah misalnya. Ketika saya panen dan selama saya memelihara pertanian itu hanya mengandalkan aliran dari sungai yang itu sudah ada di dekat sawah dan hanya mengandalkan hujan dari langit. Nah, itu namanya bila mu'nah, tanpa adanya kesusah payahan. Maka zakatnya berapa? Usyr 10%. Nah, tetapi di sini di talhis nggak dijelaskan. Di tafik dijelaskan nisful usr. Terdapat apa namanya 5%, tadi 10%, sekarang 5%. Pada zakat al-kharij minal ard di mu'nah, yaitu pada zakat yang dikeluarkan dari tanah yaitu dengan cara bimu'nah, dengan misalnya dialiri, kita membuat aliran dan mengaliri sawah kita misalnya, atau menyirami dengan menyewa alat siram, nah seperti itu bimu'nah. Maka zakatnya berapa? Zakatnya nisful usr, yaitu 5%. Kemudian sa' minat ta'am fi shadaqatil fitr. So yaitu 4 mud ya. 4 mud itu setara segenggam tangan orang Arab, orang Arab, orang dewasa. Itu kira-kira takarannya kurang lebih 700 gram. 700 gram. Pada apa? So ini dipakai pada sodakotul fitri. Pada ketika sodakoh atau zakat fitri. Kemudian bahimatul an'am. Binatang ternak. Ala tafsiliha. Nah, terdapat rincian di sini. Bahimatul an'am. Pertama, nah, ini perlu dijelaskan ya. Di tafik lebih rinci, kalau di talkhis nggak ada. Di sini pertama, tadi kita uh, setiap 5 unta itu satu kambing zakatnya, ya. Nah di sini kemudian li arba wa ishrina minal ibil, li arba wa ishrina minal ibil 24 dari unta, maka fi madunaha 24 unta ke bawah, 24 unta ke bawah itu zakatnya eh, lima apa namanya zakatnya satu kambing. Jadi gini, misal saya punya unta 24, punya unta 24, maka zakatnya berapa? Dihitung 5 unta 24 itu misal 5, pertama 5 unta itu zakatnya satu kambing, hitung lagi 5 unta satu kambing, jadi 24 zakatnya itu terdapat berapa? 4 kambing ya, 4 kambing. 24 unta, 24 unta zakatnya 4 kambing. Kemudian faida balaghat khamsan wa isyrina ila khamsin wa thalathina, ketika unta itu sudah apa yang saya miliki dari unta itu sampai pada khamsan wa isyrin 25 ila khamsin wa thalathina 25 sampai 35 ya. 25 unta sampai 35 unta, maka zakatnya itu bintu mahot unta, yaitu satu onta betina, ya satu onta betina bintu mahot pada berapa? Khamsan wa ishrina 25 sampai khamsa wa thalathina sampai 35. Dari 25 sampai 35 itu zakat unta
satu unta betina zakatnya. Kemudian jika sampai unta itu sampai 61 sita wasalasina, enggak 36 sita wasalasin 36 ila khamsin wa arba'ina sampai 45 ya. Dari 36 sampai 45 zakatnya bintu labun, yaitu satu unta betina. Tadi bintu makhot satu unta betina umurnya 1 tahun. Bintu makhot itu artinya bintu makhot unta artinya satu unta betina umur 1 tahun ya. Bintu labun unta itu pada unta ketika sampai pada 36 sampai 45, yaitu bintu labun unta. Satu unta betina umur 2 tahun. Bintu labun satu unta betina ya, umur 2 tahun. Kemudian selanjutnya jika unta yang kita miliki sampai 41 sampai 60 ya, 41 sampai 60 jumlah unta, maka yang wajib kita keluarkan zakatnya hikoh. Hikoh itu satu unta betina umurnya 3 tahun ya, hikoh. Selanjutnya jika unta yang kita miliki itu 61 sampai ya kisaran 61 sampai 75 wahidah wasitin ila khamsah wasabi'in, 61 sampai 75, maka zakatnya adalah jid'ah ya, yaitu satu unta betina umur 4 tahun ya. Dari bilangan berapa tadi? 61 sampai 75, maka yang wajib kita keluarkan pada zakat unta yang berjumlah seperti itu jid'ah, yaitu 4 unta betina umur 4 tahun. Kemudian faida balagat sita wasabi'in, ketika unta yang kita miliki itu sampai berjumlah 76 ila tis'in sampai berjumlah 90 ya, antara 76 sampai 90, fafiha ibnata labun, maka zakat yang wajib kita keluarkan dari unta yang kita miliki dari jumlahnya 76 sampai 90, yaitu 2 unta betina ya, 2 unta betina umur 2 tahun. Selanjutnya, fa idza balagat ihda wa tis'in, jika yang kita miliki itu sampai 91 unta sampai isrina wa mi'ah, sampai 120 unta, maka yang wajib kita zakati adalah hikotan, yaitu 2 unta betina umur 3 tahun. Nanti antum kalau misalnya pusing dengerinnya, nanti antum buka sendiri di Tafrik Fikih halaman 51 ya. Kemudian faiza zadat ala ushrin, dan jika unta yang kita miliki itu lebih dari 120 fafikul di arba'in, maka hitungan zakatnya adalah setiap kali kita hitung per 40 unta ya, per 40 unta bintu labun. Bintu labun adalah satu unta betina umur 2 tahun. Per 40 unta jika yang kita miliki unta itu di atas 120. Fafikul khamsin, nah, ketika wafikul khamsin hiqatan ya. Kemudian setiap menambah 50 unta ya. Jadi setiap yang pertama tadi setiap menambah 40 unta ya. Yang mana jumlahnya tadi di atas 120 ya. Jika kita memiliki unta itu 120 dan setiap kali kita mendapatkan unta atau bertambah untanya sampai 40 unta, maka zakatnya satu unta betina umur 2 tahun. Nah, jika bertambah sampai 50 unta, wafikul khamsin hikotun, maka zakatnya adalah satu unta betina umurnya 3 tahun. Setiap kali bertambah berapa? 50 tahun. Faman lam yakun ma'ahu minal ibil ila arba'in falaysa fiha shadaqah. Barang siapa yang memiliki unta kurang dari 5, berarti 4 ya dia milikinya, maka laysa fiha, maka tidak ada zakat bagi unta. Illa an yasha'a rabbuha, kecuali pemiliknya mau menjadikan atau mau berzakat dengan unta, itu boleh-boleh saja, sah-sah saja.
tetapi tidak ada kewajiban. Hanya saja kalau dia menzakati untanya yang berjumlah 4, maka sah ya, tidak ada kewajiban gitu. Baik, lanjut kita masuk ke takaran zakat pada gonam kambing dengan tanda kutip apa? Saimah, kambing yang kita apa namanya? Pelihara dengan digembara, bukan dicarikan makanan. Pertama di sini, idza kanat arba'in, jika kambing yang kita miliki itu sampai 40, ya 40 sampai 120. Ya, dari 40 kambing sampai 120 kambing, itu zakat yang harus kita keluarkan adalah syatun, yaitu domba berumuran 1 tahun. Ya, domba. Bedakan domba sama kambing ya. Domba berumur 1 tahun. Fa'in zadat ala isrin wa mi'ah ila mi'atain. Ketika kambing kita miliki itu sampai berjumlah 120 ke 200. Pertama tadi dari 40 sampai berjumlah 120. Itu zakatnya 1 domba kambing. Nah, kalau yang kita miliki itu sampai 120 ke 200, maka yang wajib kita zakati syatan, yaitu domba, 2 domba berumur 1 tahun. Fa'in zadat ala mi'atain ila thalathimi'ah. Jika yang kita miliki itu 200 domba sampai 300 domba, fiha talasu syiyah, maka kita wajib mengeluarkan zakat 3 domba umur 1 tahun. Fa'in zadat ala talatumi'ah, jika yang kita miliki itu lebih dari 300, maka setiap kali nambah 100 domba, ya, fafikul lemi'ah, setiap kali bertambah 100 domba, syatun, maka dia wajib mengeluarkan 1 domba berumur 1 tahun. Ya. Faidakanat sa'imah, faidakanat sa'imah rajul naqisah min arba'ina syatan wahidatan falaysa fiha shadaqah ila an yasha'a rabbuha. Ini juga penting. Jika yang dia miliki itu dombanya kurang dari 40, maka dia nggak wajib zakat. Ya, maka batas minimal dia zakat wajib zakat itu 40 kambing. Kalau kurang dari 40 kambing, dia nggak wajib zakat illa an yasha'a rabbuha, kecuali tuannya mau menzakati, maka sah-sah saja. Kemudian wa'idun, kemudian lanjutnya, ya lanjut, ahlu zakah, penerima zakat. Ya, yang kita ketahui di surat At-Taubah, ya, itu ada 8. Nah, sekarang kita akan sebutkan siapa saja. Pertama, lil fuqara, yaitu bagi orang fakir. Bagi orang fakir. Fakir itu di sini dijelaskan di tafsir itu fakir adalah huwa alladzi la yajidu hajatuhu aw la yajidu ma yakfi hajatuhu. Ma yakfi hajatahu. Ya. Alladzi la yajidu hajatahu, yaitu fakir adalah ya ketika dia tidak memiliki atau tidak mendapatkan apa yang ia butuhkan, itu fakir ya. Kemudian yang kedua, masakin, orang miskin. Ya. Orang miskin itu di atas fakir. Kalau di sini miskin huwa fawqal fakir. Al miskin yajidu ma yakfihi, yaitu orang miskin itu dia punya harta tetapi cukup untuk dirinya sendiri, ya, tidak cukup untuk orang lain, itu orang miskin. Kemudian al-amiluna 'alaiha, yaitu orang yang menjadi pengurus zakat, pembagi zakat. Ya, ini dengan syarat apa? Bahwasanya dia diamanahi atau dia seperti menjadi pegawai di sebuah lembaga zakat. Maka dia berhak mendapatkan zakat walaupun dia orang kaya, ya, walaupun dia orang kaya. Tetapi kalau dia sebagai pegawai zakat, tetapi di situ dia akadnya hanya relawan, bukan pekerja, maka dia nggak wajib zakat. Nah, yang di kita ketahui, di tafsir dijelaskan di sini. Al-amiluna 'alaiha, yaitu pegawai zakat dengan syarat dia mendapatkan zakat kalau dia menjadi pekerja di lembaga tersebut.
maka dia boleh mendapatkan zakat. Ya. Tetapi kalau dia akadnya itu relawan saja dan tidak ada tanggung jawab, nah sekedar relawan ya, maka dia nggak diberikan zakat seperti itu. Ya. Selanjutnya al-mu'allafatu qulubuhum, yaitu orang yang hatinya lunak ya, seperti orang kafir yang bisa diharapkan masuk Islam ketika kita berikan zakat, atau orang kaya. Ya, kita ketahui bahwasanya orang kaya tidak bagian dari orang yang berhak menerima zakat ya. Tapi bisa mereka orang kaya menerima zakat apabila apa? Tadi pertama al-amiluna 'alaiha. Dia menjadi pegawai zakat, atau al-mu'allafah qulubuhum. Dia orang Islam dan kaya. Tetapi dia orangnya fasik gitu. Ketika kita berikan zakat de- eh, berpotensi dia tidak menjadi fasik misalnya, atau tidak apa namanya berbuat buruk kepada kaum muslimin ketika kita berikan zakat. Nah itu boleh. Itu di bagian dari al-mu'allafah qulubuhum. Kemudian waktu riqab, itu pada budak. Riqab di sini yaitu apa namanya al-mukatab atau al-mukatib ya. Yaitu budak yang punya perjanjian kepada tuannya, yaitu dengan dia membebaskan dirinya. Seperti budak itu bekerja, kemudian dia menabung dan diserahkan uangnya ke tuannya, dan jika sampai pada syarat kesepakatan antara keduanya, antara tuan dan budaknya, pada harta yang mereka sepakati berdua, budak ini bisa bebas seperti itu. Maka budak yang keadaan seperti itu, ya budak dengan keadaan seperti itu, maka dia juga berhak mendapatkan zakat. Berbeda dengan budak yang tidak ada apa namanya tadi ikatan seperti itu pada tuannya. Tidak ada ikatan supaya dia mau bebas, maka itu nggak wajib untuk zakat, tidak berhak mendapatkan zakat. Karena apa? Karena uang budak itu adalah milik tuannya, seperti itu. Dia nggak punya berhak untuk mengoperasikan uang miliknya. Kemudian al-gharimin. Selanjutnya adalah al-gharimin, yaitu orang yang apa namanya menalangi hutang seseorang. Misal teman anak punya hutang, kemudian anak sebagai temannya memberikan atau membayarkan hutang teman anak ke orang yang ia hutangi. Nah, sampai misalnya sampai anak nggak punya uang, maka anak sebagai uh, mutahamil atau sebagai penalang hutang dia teman anak, maka anak berhak mendapatkan zakatnya. Selanjutnya, fisabilillah, orang yang berada di jalan Allah, yaitu orang yang jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga ulama yang mengartikan atau yang memasukkan fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah, yaitu penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu ulama ada yang mengatakan juga bagian dari fisabilillah yang berhak mendapatkan zakat. Selanjutnya Ibnu Sabil, yaitu orang yang musafir, ya, anak jalan. Misal, anak pergi ke haji menggunakan transportasi darat. Ketika di pertengahan jalan, ketika di kapal misalnya, anak kehilangan harta anak, sampai anak tidak bisa meneruskan perjalanan menuju haji. Maka dalam keadaan demikian, anak berhak untuk mendapatkan zakat. Selanjutnya, alladzina la yajzi laf'u zakah lahum, yang nggak berhak untuk diberikan zakat. Di antaranya di sini al kafir, orang kafir. Pada asalnya orang kafir itu nggak berhak mendapatkan zakat. Tetapi dengan ketentuan kalau dia bisa kita harapkan masuk masuk ke Islam, maka kita berikan zakat ke mereka. Dengan syarat apa? Dia bisa kita harapkan masuk ke Islam. Yang kategori tadi al-mu'allafah qulubuhum. Kemudian ar-raqiq, yaitu budak ya. Tadi kita jelaskan bahwasanya budak boleh diberikan zakat ya. Boleh apa sah menjadi bagian yang menerima zakat apabila dia budak yang mukatab, yang punya perjanjian sama tuannya,
dengan perjanjian yang mereka sepakati, dengan si budak ini memberikan harta apa membayarnya kepada tuannya sehingga bisa bebas. Tetapi kalau tidak ada perjanjian seperti itu dengan tuannya, maka dia termasuk budak di kategori umum, ya rokik, yaitu yang nggak berhak mendapatkan zakat. Selanjutnya, al-ghani, orang yang kaya, juga tidak berhak mendapatkan zakat, kecuali al-mu'allafah qulubuhum. Jika orang kaya tersebut, uh, dengan kita berikan zakat, dia bisa berkhidmah lebih banyak dan menolong kaum muslimin. Seperti itu. Dan tidak mengakibatkan keburukan kepada kaum kaum muslimin. Maka boleh kita berikan zakat itu kepada orang kaya. Kemudian mantalazamuka nafaqatuhu. Ya, siapa yang berhak kita berikan nafkah? Anak, istri misalnya atau orang tua. Nah, mereka walaupun mereka membutuhkan, walaupun istri kita membutuhkan harta, misal kita hidup miskin misalnya, atau kemudian anak kita itu butuh bahkan berhak dizakati daripada orang lain, maka itu tetap nggak boleh, ya, tetap nggak boleh dizakati. Kemudian Banu Hashim, Bani Hashim atau keturunan Hashim itu yang kabilah suku Arab ya, itu nggak boleh nggak menerima zakat karena keturunan Nabi itu tidak menerima zakat. Kemudian kita masuk ke asyam, kita masuk ke pembahasan sekarang puasa, bab puasa ya. Di sini asyam lughatan secara bahasa al-imsak, menahan. Secara bahasa itu artinya menahan secara mutlak, baik menahan lapar, minum, menahan berbicara itu namanya asyam atau asaum. Al-imsaku an syai'. Al-imsaku an ayyi syai' ya, menahan dari segala sesuatu. Ani to'am misalnya atau dari makanan, anil kalam dari ucapan itu namanya juga itu dinamakan juga siam. Seperti apa namanya dikatakan di sini, inni nadartu lirrahmani sawma. Bahwasanya Maryam mengatakan, aku telah berjanji kepada Tuhanku untuk berpuasa. Puasa dari apa? Falanuka lima yawma insiya. Untuk tidak berkata kepada manusia. Selanjutnya, amma fistilah dan menurut ulama ahli fikih, puasa itu adalah asyam huwa at-ta'abbud billah. Asyam huwa at-ta'abbud lillah, yaitu puasa adalah bentuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Bil imsak anil muftirat. Dengan menahan segala sesuatu yang bisa membatalkan puasa. Dari kapan? Min tulu'il fajri as-shadiq. Dari mulainya terbit apa namanya? Fajar as-shadiq ila ghurubi syams, sampai dengan terbenamnya matahari. Itu batasan kita berpuasa. Kemudian al-ayam al-mustahab siyamuha tis'ah. Kita masuk ke pembahasan hari-hari yang dimana dianjurkan untuk kita berpuasa. Disunahkan untuk berpuasa. Pertama, yaum wa yaum. Puasa Daud. Yaum wa yaum. Sehari puasa, sehari enggak. Ahabus siyam siyamu Daud. Mana puasa yang paling dicintai yaitu adalah puasa Daud. Yasumu yauman wa yuftiru yauman. Berpuasa sehari, puasa sehari dan berbuka sehari. Wa yaum Arafah dan puasa Arafah. Fi ghairil hajj. Kecuali orang yang berhaji, maka tidak disunahkan untuk berpuasa hari Arafah. Kalau kita misalnya nggak haji, maka disunahkan untuk berpuasa Arafah. Dan fahia tukafiru amain, yang mana menjadi kafarat dosa-dosa kita 2 tahun. Selanjutnya hari Tasu'a wa Asyura, 9 Muharram dan 10 Muharram. Siyamu Asyura yukafiru sanah alati qablaha, yang mana ganjarannya bisa menghapuskan dosa 10 atau 1 tahun sebelumnya. Selanjutnya al-Itsnain wal Khamis, puasa Senin Kamis. Dengan dalil, bisa anda baca sendiri dalilnya dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya sitatun minas Syawal, 6 hari, 6 hari di bulan Syawal. Faman shoma Ramadan tsumma atba'ahu bi sitatin min Syawalin faka'annama shoma dahar. Itu hadisnya ya. Selanjutnya puasa al-ashr min Dzulhijjah. Puasa 10 hari di Dzulhijjah. Ai atis'ah al-awwal min syahri Dzulhijjah.
yaitu berpuasa di 9 hari pada bulan Dzulhijjah, pada awal bulan Dzulhijjah. Dan dari masuk mulai 1 Dzulhijjah, maka kita sudah disunahkan untuk berpuasa sampai masuk ke 9 Dzulhijjah. Dan kemudian 10 Dzulhijjahnya Idul Adha. Minal a'mal as-salihah alati yataqarrab biha ila Allah azza wa jalla ma min ayamin al-amalu salih biha. Ini hadis dari keutamaan puasa di Dzulhijjah ya. Bisa antum baca sendiri. Kemudian aidon al-ayam al-bid. Ayamul bid ya. Wahia yaitu jatuh pada asalis asyar 13, warabi asyar 14, balakhabis asyar 15 min kulli syahrin hijri pada bulan-bulan hijriyah. Pertengahan bulan hijriyah dari tanggal 13 sampai tanggal 15 bulan hijriyah itu disunahkan puasa yang dinamakan ayyamul bid. Kemudian ghalibul muharram berpuasa di bagian besar di bulan Muharram. Fa ahabus siyam afdhalus siyam ba'da Ramadan karena itu puasa yang paling dicintai, puasa yang paling afdal yaitu puasa di bulan Muharram. Puasa yang paling afdal setelah puasa Ramadan tentunya. Kemudian ghalibu Sya'ban dan puasa di bulan Sya'ban ya. Misal puasa di 25 di bulan Sya'ban, 25 hari di bulan Sya'ban misalnya. Ya. Karena Nabi yasumu Sya'ban kullahu illa qalil. Bahwasanya Nabi berpuasa 1 bulan penuh di bulan Sya'ban kecuali hanya beberapa hari saja. Dia berpuasa di pada bulan Sya'ban. Dalam artian bulan Sya'ban dan bulan Muharram itu disunahkan untuk memperbanyak puasa di dalamnya. Selanjutnya syurutu wujubis shiyam. Syarat-syarat wajibnya kita berpuasa. Kapan kita diwajibkan berpuasa? Pertama, dukhulu syahri, yaitu ketika sudah masuknya bulan Ramadan, ya. Dukhuli asyhari, ketika sudah masuk bulan Ramadan, maka kita wajib berpuasa. Baik dengan masuknya sempurna bulan Sya'ban atau dengan ru'yatul hilal. Kemudian bulu, kalau kita sudah balik wajib. Al-akal, kita punya akal wajib. Al-qudrah al-siyam, punya kemampuan untuk berpuasa wajib. Ya, ini agak dijelas sedikit ya. Pertama, al-qadar itu al-qudrah didduha al-ajiz. Lawan katanya adalah ketidakmampuan dalam berpuasa. Ya. Ketidakmampuan dalam berpuasa itu ada dua macam. Pertama, ajzun daim, yaitu tidak kemampuan selamanya, seperti orang yang sudah tua atau seseorang yang punya penyakit yang penyakitnya sudah susah disembuhkan. Sangat kemungkinan kecil bisa sembuh. Nah, itu namanya al-ajiz ad-daim yang punya kelemahan berkepanjangan, ya. Maka apa yang perlu dia lakukan? Dengan fidyah, membayar fidyah setiap harinya. Ya, setiap hari kalau dia nggak puasa, 1 hari itu bayar fidyah. Kepada siapa? Ta'amul miskin, diberikan kepada orang-orang miskin. Ya, bukan orang yatim ya. Jadi zakat itu atau fidyah itu tidak diberikan anak yatim. Kecuali anak yatim itu miskin atau fakir, maka boleh. Atau ibnu sabil atau al-gharib, maka boleh. Ya, mempunyai sifat-sifat 8 yang tadi kita sebutkan di zakat, penerima zakat itu boleh. Tapi kalau dia hanya sekedar yatim, karena bisa saja anak yatim itu kaya, maka nggak perlu atau nggak sah zakat kita diserahkan ke mereka yang kaya, walaupun dia anak yatim. Selanjutnya al-ajiz al-mu'aqqat, ya. Kemampuan ketidakmampuan sementara. Misal dia hanya sakit beberapa hari di bulan Ramadan, maka menggantinya dengan hari ketika dia sudah sembuh, seperti itu ya. Kemudian nah, di sini yang perlu dijelaskan karena di tafik ini dijelaskan ya. Min anwa'il ajiz al mu'aqqat, di antara macam-macam
ketidakmampuan dalam berpuasa yang muakkad, yang mana sifatnya itu sementara. Di sini pertama, ketika dia disebabkan karena sakit, yang mana sakitnya itu bisa mengakibatkan dia lama sembuhnya atau bisa mengakibatkan bertambah parah sakitnya. Maka apa? Bagaimana? Maka di sini yajib alaihi al-fitr. Maka baginya wajib untuk dia tidak berpuasa. Itu wajib. Kalau dia berpuasa malah berdosa. Kemudian yang kedua, apabila sakitnya ini tidak mengakibatkan apa-apa, tidak menambah parah atau tidak bisa atau tidak apa namanya mencelakai dirinya, tetapi dia merasa keberatan kalau dia sambil berpuasa dalam keadaan sakit. Maka di sini keadaannya apa? Mustahabbu lahu al-fitr. Maka disunahkan ya, atau dianjurkan untuk berbuka. Dan kemudian keadaan yang ketiga, apabila sakitnya ini nggak memberatkan, ya pertama tidak memberatkan atau tidak memberikan mudorot, tidak menyebabkan sakitnya bertambah parah atau bisa mencelakai dirinya, maka apa sikapnya? Yaitu misal dia punya luka di tangannya, luka di tangannya atau lecet di eh, kakinya misalnya. Itu kan lecet atau luka itu kan nggak menyebabkan dia puasanya jadi nggak kuat, nggak bisa nggak menyebabkan mempengaruhi puasanya. Dia bisa saja berpuasa dalam keadaan seperti itu. Maka di sini dikatakan al mustahab fi haqqihi asyam. Maka baginya itu untuk berpuasa. Hukumnya mustahab. Walaupun dia boleh untuk berbuka, ya. Tetapi hanya dianjurkan, ya, dia dianjurkan untuk berpuasa, mustahab. Ya, kemudian selanjutnya al-Islam selanjutnya ya. Ya, dia Islam itu wajib untuk berpuasa. Selanjutnya surutu sihati siyam atau surutu sihati as-saum. Syarat sahnya puasa. Tadi syarat wajibnya berpuasa. Sekarang syarat sahnya puasa. Kapan puasa kita sah? Ketika kita dalam keadaan Islam. Pertama, ketika kita mempunyai akal. Kedua, ketika seorang anak kecil bisa membedakan antara kebiasaan dan antara ibadah. Namanya tamyiz. Ketiga, keempat, ketika dia berniat, maka puasanya bisa sah. Kalau tanpa niat, maka puasanya menjadi sia-sia. Kemudian ketika inqita'u damil haid, ketika seorang perempuan telah suci dari haid atau sudah berhenti dari darah haid, atau inqita'u damil nifas atau terputusnya darah nifas. Ya, sekedar terputusnya darah nifas, maka puasanya sah walaupun dia belum mandi janabah atau bersuci. Kemudian sunan saum, sah-sah atau hal-hal yang disunahkan untuk berpuasa. Eh, Hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Pertama, ta'jilul fitr, mendahulukan berbuka. Kemudian ta'khiru sahur, mengakhirkan sahur. Nah, di sini ketika misalnya ditanya, berapa kadar Nabi sahur antara Nabi makan sahur dengan sholat, maka di sini dijelaskan qadru khamsina ayah, yaitu dengan berjarak dibacakan 50 ayat dengan apa namanya ayat yang panjangnya standar seperti itu. Itu ketika Nabi sahur ya, yaitu jaraknya antara azan dan makan sahur itu berjarak 50 ayat. Ayat Al-Qur'an ketika dibacakan. Kemudian kemudian dianjurkan selanjutnya adalah az-ziyadah fi a'malil khair. Menambah amalan, ya, memperbanyak amal soleh ketika berpuasa. Itu juga hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Kemudian al-fitru ala rutab, berbuka dengan kurma, rutab kurma basah atau kurma segar.
Ya, jika tidak punya rutab, fatamar, maka menggunakan kurma kering, tamar. Jadi urutannya rutab, kemudian kurma kering, untuk rutab kurma basah, kemudian kedua kurma kering. Kalau nggak ada kurma, maka fama menggunakan air. Ya, nggak minum es dulu, ya, nggak minum es cendol dulu, tapi minum air putih dulu. Kemudian idza syatamahu ahadun yaqul inni shaim. Nah, juga ini disunahkan ketika kita berpuasa, kemudian ada yang mengejek kita, menghina kita, menghardik kita, maka kita disunahkan untuk mengatakan ini shaim dalam hati juga, dalam hati ya, supaya tidak riak. Nah, takutnya ketika dia mengatakan dengan suara lantang ini shaim, takutnya dia terdapat riak dalam hatinya. Maka cukup dalam hati dia katakan ini shaim, sudah mendapatkan pahala sunnah ketika berpuasa. Selanjutnya muftiratus shaum, hal-hal yang membatalkan puasa. Pertama apa? Al-aklu awisyurbu amdan, memakan atau meminum dengan sengaja. Nah, di sini akan dijelaskan di sini. Wa in lam yadkhul min madkhalit ta'am wa syarab yufsidu shaum. Ya. Jadi fakulu mayakumu maqamat ta'am wa syarab wa in lam yadkhul min madkhalit ta'am wa syarab yafsudu shaum. Segala sesuatu yang mana itu bisa dikatakan bisa sebagai pengganti makan atau bisa sebagai pengganti minum. Walaupun masuknya tidak melalui mulut, maka itu tetap membatalkan puasa. Misal kita diinfus dengan infus di situ penambahan gizi, itu kan sebagai pengganti makan. Nah itu tetap puasanya batal, walaupun tidak masuk lewat mulutnya. Kemudian kadzalika ma yadkhul min madkhali ta'am wa syarab wa in lam yakun maqam ta'am wa syarab wa huwa kadzalika mufsidun lisyam. Segala sesuatu yang masuk dari mulut walaupun itu bukan makanan dan minuman, maka tetap batal puasanya. Misal masuknya koin, maka batal puasanya. Kemudian uh, di sini dijelaskan waktu di kala yakum maka mato'am masyarab al-hikan al-ilajiyah. Misal kita disuntik, yang mana suntiknya itu bukan untuk, tidak ada gizi di situ, hanya untuk penyembuhan. Nah, di dalam tafrik ini itu tidak membatalkan puasa, tidak membatalkan puasa. Karena apa? Karena itu bukan dari bagian atau pengganti makan dan minum, dan juga masuknya bukan dari tempat makan mulut ya. Karena disuntik kan biasanya di mana? Lengan atau di bagian-bagian tertentu, bukan dari, tidak lewat dari mulut. Jadi tidak membatalkan puasa. Kemudian al-jima'u amdan. Selanjutnya yang membatalkan puasa yaitu jima dengan sengaja, melakukan hubungan suami istri dengan sengaja, maka itu membatalkan puasa. Dan ini adalah wahada huwal muftir al wahid alladhi fihi al kafarah. Yang mana ini adalah salah satu-satunya pembatal puasa yang diwajibkan untuk membayar kafarah. Ya. Jadi semua pembatal-pembatal puasa itu hanya diwajibkan dia mengganti puasanya di hari lain. Tetapi pada jima itu dia wajib membayar kafarah. Dengan apa? Pertama, membebaskan budak. Itku rokobah. Jika tidak menemukan budak, maka fasiyamu syahraini mutatabi'ain. Dia berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. Kalau tidak mampu, yut'am sitina miskina. Au yut'imu sitina miskina. Dia memberi makan orang miskin sebanyak 60 orang.
Itu urutan membayar kafarah ketika kita melakukan hubungan suami istri di bulan puasa Ramadan. Ini hanya dalam kurung ya, puasa Ramadan. Selain puasa Ramadan itu tidak wajib membayar kafarah. Kemudian al-istimna atau apa? Al-qai amdan, memuntahkan dengan sengaja, misal memasukkan jari ke dalam tenggorokan yang menyebabkan kita berpuasa, menyebabkan kita muntah, maka itu membatalkan puasa kita. Kalau nggak sengaja, misal kita mabuk perjalanan, maka tidak batal puasanya karena dia tidak sengaja, bukan karena sengaja. Kemudian al-istimna, yaitu apa namanya, uh, organisme ya, baik laki-laki maupun perempuan yang mana menyebabkan keluarnya mani. Kalau nggak keluarnya mani, maka nggak batal puasanya. Tapi kalau keluarnya mani dengan cara apapun itu, yang mana disengaja, maka batal puasanya. Tapi tidak membayar kafarah. Al azm alal fitr, yaitu selanjutnya dia punya apa keinginan untuk membatalkan puasa. Hanya sekedar ingin, hanya sekedar tekad untuk membatalkan puasa, maka puasanya batal. Misal, ketika waktu zuhur dia rasa lapar misalnya. Kemudian dia pergi ke dapur, sudah motong sosis, sudah menyiapkan nasi, sudah menyiapkan telur mau digoreng. Hanya sekedar itu, dan dia keinginan untuk memakannya. Hanya dia mempunyai keinginan dan dia mempunyai apa namanya eh, tekad untuk membatalkan puasanya, maka di situ puasanya sudah batal. Walaupun dia belum makan, tetapi dia sudah menyebabkan niatnya itu terputus. Karena di sini ada kaidah ya, ada kaidah fikhiyah. Man azima 'alal khuruj minal ibadah, barang siapa yang mempunyai tekad untuk keluar pada suatu ibadah, tafsudu ibadatuhu, maka ibadahnya menjadi rusak. Bimujaradin niyah, dengan adanya niyah, dengan adanya niat. Wa min azmi ala fi'lil mahdur, dan dengan dia bertekad untuk melakukan suatu keburukan, la tufsidu ibadatuhu, maka ibadahnya enggak rusak, illa bi fi'lihi bil mahdur, kecuali dia melakukan keburukan tersebut. Nah, ini perbedaannya. Nah, kalau kita melakukan keburukan, maka kita dicatat melakukan keburukan ketika kita sudah melakukannya. Tetapi ketika kita mau keluar, misal tadi ketika anak berpuasa, kemudian anak sudah meniatkan membatalkan puasa, sekedar hanya niat, itu sudah menjadikan puasa anak rusak ya, batal. Kemudian al haid wa nufasa, perempuan haid dan nifas. Kemudian ar-riddah. Nah, itu riddah juga membatalkan puasa. Kemudian al-ayam al-manhi an siyamiha, hari-hari yang dilarang untuk berpuasa. Larangan ada yang dinamakan larangan haram, ada yang makruh. Nah, ini kita sebutkan. Pertama al-idain, itu haram berpuasa. Berpuasa di hari raya Idul Fitri, 1 Syawal atau 10 Zulhijjah, hari Idul Adha, itu haram berpuasa. Ayam tasyrik, hari-hari tasyrik 11, 12, 13 Hijriah, Zulhijjah, ya 11, 12, 13 Zulhijjah itu haram berpuasa. Siyamud dahr, berpuasa setahun penuh, ya. Ini bukan puasa Daud. Kalau puasa Daud itu 1 hari puasa, 1 hari enggak. Ini 1 hari puasa, hari kemudian puasa lagi sampai 1 tahun penuh, itu haram. Asabat munfaridan, mengkhususkan hari Sabtu untuk berpuasa tanpa adanya kebiasaan. Misal, Anda nggak punya kebiasaan puasa Daud. Misal, ketika seseorang puasa Daud misalnya, di hari Jumat, di hari Kamis dia berpuasa, di hari Jumat dia nggak berpuasa, hari Sabtu bertepatan dengan hari Sabtu dia berpuasa. Nah, karena dia bertepatan di hari Sabtu dan itu kebiasaan dia berpuasa Daud, maka sah-sah saja. Tapi tiba-tiba dia ingin punya semangat ibadah misalnya, dan dia memulai pada hari Sabtu puasanya,
tanpa sebelumnya didahului kebiasaan sebelumnya, maka puasanya makruh. Ya, ini sini makruh ya, bukan sampai haram. Jika dia hanya mengkhususkan hari Sabtu saja dan di hari Jumat nggak puasa, hari Ahad nggak puasa, maka makruh. Al-Jum'ah mufradan atau munfaridan. Al-Jum'ah munfaridan. Berpuasa di hari Jumat saja itu juga menyebabkan puasanya makruh ya, nggak dapat pahala. Hanya lapar dan haus. Tetapi kalau dia puasa di hari Sabtu, kemudian juga dia berpuasa di hari Jumat, maka itu makruhnya menjadi hilang, ya. Makruhnya menjadi hilang. Maka puasanya menjadi berpahala. Seperti itu. Misal, dia ingin puasa sunnah 3 hari setiap bulannya. Ini puasa sunnah 3 hari di setiap bulannya. Dan bertepatan di hari Sabtu dan juga di hari Jumat. Maka puasanya sah ya. Seperti itu. Kemudian Saumu Arafah lil Hajj. Puasa Arafah bagi yang haji itu juga makruh. Saumul mar'ah wa zawjuha hadir. Puasanya seorang istri yang mana suaminya ada di sampingnya, ada di sisinya, tidak melakukan safar misalnya suaminya atau tidak melakukan perjalanan jauh, maka haram hukumnya kecuali biidni zaujiha, kecuali dengan izin dari suaminya, maka sah, baru puasanya bisa sah. Kemudian Yaumusyak, hari keraguan, ini jatuh pada 30 Sya'ban. Misal di malam 30 Sya'ban, di hari 29 Sya'ban berarti ya. Malam 30 Sya'ban. Itu kan biasanya sudah mulai ru'yatul hilal. Dan ternyata mendung sehingga hilalnya nggak terlihat. Yang mana itu bisa saja kalau nggak mendung berpotensi 30 Sa'ban itu sudah masuk 1 Ramadan. Tapi karena mendung hilalnya nggak terlihat, maka di situ namanya Yaumusyak, hari ragu. Maka haram dia berpuasa kecuali dia punya kebiasaan. Misal dia punya kebiasaan puasa Senin Kamis dan puasa Seninnya atau puasa Kamisnya itu bertepatan dengan Yaumusyak, maka puasanya sah. Dengan syarat dia niatkan untuk puasa Senin Kamis, bukan untuk meniatkan puasa Ramadan. Seperti itu. Walaupun dia niatkan puasa Ramadan untuk kehati-hatian. Misal, saya khawatir 1 Ramadan ini jatuh di 30 Syaban. Misalnya. Untuk berjaga-jaga, saya puasa sajalah. Nah, itu nggak boleh. Ya, haram. Tip, jam berapa sekarang? Masih jam 21.19. Iktikaf. Tip, bagaimana kita lanjutkan iktikaf atau cukup sampai sini? Ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Atau bagaimana kalau kita lanjutkan sampai bab iktikaf selesai? Karena setelah bab iktikaf ini ada bab haji. Bab iktikaf ini nggak panjang ya, pendek insya Allah. Baik, kita lanjutkan aja ya. Sedikit insya Allah kita pembahasannya ini. Wal iktikaf fil lughah, iktikaf secara bahasa itu minal habsi wal luzum. Teman-teman, kalau misalnya penjelasan anak tadi ada yang kurang jelas ya, kalau penjelasan anak tadi ada yang kurang jelas, silakan ditanyakan aja di grup ya. Misal, Afan tolong ulangi penjelasan di sini. Jadi penjelasannya kurang jelas atau susah dipahami misalnya. Atau penjelasannya tadi terlalu cepat. Silakan tanyakan di grup tanpa ada sungkan. Kalaupun misalnya sungkan di grup ya tanyakan aja langsung via Jabrik, nggak masalah. Secara bahasa itikaf itu diartikan dengan al-habsu wal luzum. Al-habsu itu menahan. Wal luzum itu terikat atau membersamai. Ya, al-habsu menahan, al-luzum membersamai.
Ya, kemudian itu untuk dalilnya, silakan dibaca sendiri. Wa fi syar'i al-i'tikaf, secara syariat i'tikaf itu diartikan luzumu masjidin fi taatillahi ta'ala, yaitu apa namanya? Luzumu masjidin, berdiam diri di masjid. Dalam rangka apa? Li taatillahi ta'ala, dalam rangka untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksud luzum di sini adalah jadi kan di sini secara syar'i maknanya luzumul masjidin li taatillahi ta'ala. Nah, maksud dari luzum adalah at-tubut wal habsu, yaitu berdiam diri ya. At-tubut wal muksu afan. At-tubut wal muksu, yaitu at-tubut menetap atau al-muksu tinggal di masjid. Maksud dari luzum artinya ya. Kemudian selanjutnya turutu sihatil itikaf. Syarat-syarat sahnya itikaf. Kapan itikaf kita itu sah? Pertama, kalau kita Islam. Kedua, kalau kita berakal, bukan orang gila. Ketiga, kalau kita sudah tamyiz, sudah masuk ke fase tamyiz, sudah bisa membedakan mana ibadah, mana adah. Walaupun belum belum masuk ke tingkatan balik ya, belum dia balik. Tapi dia sudah hanya sekedar tamyiz, bisa membedakan ini ibadah dan ini kebiasaan, maka ketika dia itikaf sah itikafnya. Selanjutnya niyah. Adanya niat. Dia pergi ke masjid, berdiam diri di masjid, dia niatkan untuk itikaf, bukan sekedar tidur. Nah, maka dia di situ dicatat dengan itikaf karena adanya niat untuk itikaf. Selanjutnya uh, min syuruti sihatil itikaf adamu ma yujibul ghusl. Nah, dari syarat-syarat sahnya untuk itikaf adalah tidak adanya hal-hal yang diwajibkan untuk mandi. Ya. Tidak adanya hal-hal yang misal lagi junub itu nggak sah itikafnya. Atau lagi haid perempuan atau lagi nifas nggak sah itikafnya. Kecuali kalau sudah bersuci. Selanjutnya, qala qaunuhum bi masjid. Kemudian di sini tentang masjid. Fa'ajma'al ulama sepakat ala anal i'tikaf, bahwasanya i'tikaf la yakunu illa fi masjid. Tidak dilakukan kecuali pada masjid. Lau anna insan, kalau seandainya manusia itu khososo gurfatan fi baitihi, dia mengkhususkan suatu ruangan pada rumahnya, waqala, dan dia mengatakan saat takifu fiha, saya akan beriktikaf di kamar yang ada di rumah saya. Nakul, kita katakan la yajuzu aw la yuqbal i'tikafan, maka i'tikafnya nggak boleh dan nggak diterima. Wa hadza amrun muhimun fi hadzal bab, dan inilah yang penting ya pada bab ini. Kemudian selanjutnya ya, dan masih dalam pembahasan masjid ya. Anna afdalal masjid alal itlaq, bahwasanya masjid yang paling utama secara mutlak itu hanya ada tiga. Pertama, al-masjidil haram, itu paling tinggi tingkatannya. Kemudian paling afdol ya, paling afdol itu masjidil haram. Tingkatan kedua, al-masjid an-nabawi, masjid nabawi. Ketiga, al-masjid al-aqsa, masjid al-aqsa. Itu tingkatan ketiga keafdolan masjid. Kemudian di sini kita masuk di pembahasan sekarang. Di rincian di masjid, kita di talkhis gak ada ya. Kita sekarang masuk di pembahasan tafsir. Di permasalahan nazar, kita ketahui bahwasanya itikaf itu hukumnya sunnah ya. Itikaf itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Tetapi menjadi wajib apabila dia bernazar, dia mempunyai janji. Misal ketika saya sukses atau ketika dagangan saya untung besar, maka saya berjanji karena Allah Subhanahu wa taala untuk iktikaf. Ya, dengan dia berkata seperti itu, maka dia wajib untuk melakukan ibadah iktikaf. Pertama, misal ketika dia
beriktikaf dan misal dia berjanji untuk beriktikaf di Masjidil Haram, maka dia harus beriktikaf di Masjidil Haram, nggak boleh di Masjidil Nabawi, nggak boleh di Masjidil Aqsa atau di masjid di kampungnya, nggak boleh. Kenapa? Karena kalau dia diiktikaf di Masjid Nabawi, kesetaraannya, abdolnya itu nggak sebanding dengan eh, keutamaan ketika dia itikaf di Masjidil Haram. Begitupun ketika dia berjanji untuk itikaf di Masjid Nabawi, maka keutamaannya itu nggak setara ketika dia beritikaf di Masjid Al-Aqsa. Begitu. Seterusnya ketika dia itikaf di masjid di daerahnya, di desanya, maka keutamaannya nggak sebanding dengan ketika dia itikaf di Masjidil Aqsa. Seperti itu. Maka ketika dia beritikaf pada masjid selain Masjidil Haram, ya tadi dari permasalahannya dia berjanji bernadar untuk itikaf di Masjidil Haram, tapi dia malah itikafnya di Masjid Nabawi, maka dia itikafnya nggak sah, harus mengulangi itikafnya, yaitu di Masjidil Haram. Tetapi kalau dia berjanji misalnya, saya akan itikaf di Masjid Baitur Rahman, Masjid Baitur Rahman misalnya masjid di kampungnya dia, tetapi dia melakukan safar dan dia melakukan itikaf di Masjid Baitul Ilmi di kampung sebelah. Apakah nadarnya ini terpenuhi? Ya, terpenuhi. Kenapa? Karena masjid selain tiga masjid yang tadi kita sebutkan itu sama saja keutamaannya, tidak ada perbedaan, ya, tidak ada perbedaan kecuali Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, Masjidil Aqsa itu mempunyai fadilah, ya, mempunyai keutamaan tertentu. Dan selain masjid tiga tadi, keutamaannya sama. Kecuali masjidnya antara masjid jami dan masjid bukan masjid jami. Masjid jami itu masjid yang di dalamnya didirikan sholat Jumat. Ya, itu masjid jami. Dan masjid yang tidak jami yaitu masjid yang hanya tidak didirikan untuk sholat jamaah. Nah, itu utamanya berbeda. Ya, kalau dia niatkan untuk itikaf di masjid jami, maka harus digunakan di masjid jami, bukan di masjid selain masjid jami. Seperti itu. Selanjutnya, uh, mubtilatul itikaf salah satu asya. Ya, pembahasan terakhir ini, ya. Pembahasan terakhir di bab itikaf, yaitu pembatal-pembatal itikaf itu ada tiga macam atau tiga perkara. Pertama, awal hadhihi al-mubtilat al-khuruj min al-masjid bi ghairi hajah. Keluar dari masjid tanpa adanya keperluan. Itu itikafnya menjadi batal. Ya, misal kita kita paham lah keluar masjid tanpa ada keperluan, kita paham seperti apa. Ya, misal misalnya ada keperluan seperti orang tua sakit dan tidak ada yang merawatnya kecuali hanya kita dan kita masih itikaf, maka kita keluar untuk merawat orang tua kita itu boleh dan itikaf kita nggak batal. Kenapa? Karena adanya maslahah, adanya kebutuhan keluar kita dari masjid. Kemudian apa di sini permasalahan ya, permasalahan batas-batas masjid. Apakah teras masjid itu bagian dari masjid atau bukan? Apakah uh, ruangan imam itu bagian dari masjid atau bukan? Itu dipermasalahkan di sini ya. Pertama, kalau teras itu adanya sur atau adanya pagar di sekeliling masjid atau di sekeliling teras, ya biasanya kan masjid itu kan dari pintu keluar ke teras itu kan ada pagar di situ. Nah, kalau ada pagarnya itu bagian dari masjid. Tapi kalau nggak ada pagarnya itu bukan dari bagian dari masjid seperti itu. Kemudian ruang imam atau kamar marbot, misal, itu apakah bagian dari masjid? Walaupun itu menempel dengan masjid, lihat dulu pintunya. Kalau pintunya itu terdapat di dalam masjid, maka itu bagian dari masjid, sehingga sah untuk berpuasa beritikaf di situ.
Tetapi kalau pintunya kita masuk pintu ke ruangan marbot itu harus keluar pintu masjid, maka itu bukan dari bagian masjid. Seperti itu ya. Kemudian selanjutnya al-jima, melakukan hubungan suami istri. Mungkin kita bertanya-tanya, bagaimana ketika kita itikaf kok bisa berjima gitu? Maka di sini ya jawabannya adalah misal dia keluar untuk menunaikan hajat seperti tadi merawat orang tua misalnya. Pas di tengah jalan pas mau balik ke masjid ketemu istrinya misalnya di jalan. Kemudian dia melakukan hubungan sama istri, maka di situ batal puasanya, batal itikafnya, ya, batal itikafnya. Walaupun keluarnya ada hajat, tetapi dia melakukan jima, yang mana itu menjadi salah satu pembatal itikaf. Kemudian yang terakhir ar-riddah, murtad. Ya, murtad itu keluar dari Islam, membatalkan puasa, puasa terus, membatalkan itikaf, ya, nggak bisa move on dari puasa ini. Yang membatalkan itikaf. Sampai sini yang bisa Anda sampaikan. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di grup atau tanyakan langsung di sini nggak masalah. Ada pertanyaan? Insyaallah di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bab haji. Ya, kita sudah masuk pembahasan bab haji. Harapannya pertemuan selanjutnya. Oh iya, syarat sah lamanya itikaf. Sebentar, di sini di tafrik nggak dijelaskan ya di tafrik ya. Di tafrik itu nggak dijelaskan apakah sehari semalam, ya, apakah hanya sekedar dia beberapa menit bisa sah itikafnya. Itu di tafrik nggak dijelaskan di sini. Ya, nggak dijelaskan. Di tafrik nggak dijelaskan. Tetapi ini akan anda akan jawab sesuai madhab Syafi'i ya. Kalau di madhab Syafi'i, syarat sah itikaf itu uh, dengan kadar tumak ninah. Kadar tumak ninah itu kalau dalam madhab Syafi'i dengan selama kita membaca lafaz subhanallah. Kira-kira kalau kita baca lafaz subhanallah berapa lama kita untuk mengucapkan itu? 2 detik kurang lebih. Subhanallah. Ya 2 detik. Jadi sekedar kita murur lewat masjid. Nah, sekedar kita murur lewat masjid itu juga kalau kita niatkan untuk beritikaf itu termasuk dari itikaf. Atau sekedar kita mengambil mushaf yang tertinggal di dalam masjid. Dan ketika kita masuk masjid itu kita niatkan untuk itikaf, maka itu juga termasuk bagian dari kita mendapatkan pahala itikaf. Tapi di tafrik ya perlu digarisbawahi, murur sekedar lewat ke masjid itu bukan bagian dari, tidak dihitung itikaf. Kalau di tafrik ya, di tafrik ini dijelaskan murur lewat masjid itu gak masuk bagian dari itikaf. Seperti itu. Jadi di sini ada sebenarnya tadi di awal pembahasan tafrik itu dijelaskan bahwa saya tibayanu ma'adna waktu itikaf, dan akan ada penjelasan tentang waktu minimal kadar untuk itikaf. Hal yujzi aqal min yaum walailah amla, bahwa apakah uh, sah itikaf itu kurang dari sehari semalam atau tidak, atau harus sehari semalam. Nah ini di sini ada apa ya, ada ya, sesuatu yang akan dijelaskan, tapi di sini tidak setelah anda baca itu tidak dijelaskan. Tapi anda jawab tadi sesuai madhab Syafi'i ya. Itu. Kalau antum berbeda dan punya pendapat lain silakan. Fadhol. Kemudian di sini yang dizakati pada zakat perniagaan cuma untungnya saja. Apakah modal tidak ikut dizakati? Enggak, modal enggak dizakati ya. Hanya untungnya saja. Keuntungan untuk keuntungan dari perniagaan itu yang wajib dizakati.
Kemudian apakah itikaf hanya pada bulan Ramadan? Enggak. Itikaf itu afdolnya. Nah ini kita masuk ke afdolnya. Kalau afdolnya itu di bulan Ramadan. Dan lebih afdolnya lagi di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Tetapi boleh dan sah dan berpahala dilakukan di selain bulan Ramadan. Ya, misal anak itikaf di bulan Sa'ban. Nah, atau ketika sekedar kita sholat berjamaah di masjid, ya, misalnya ketika kita sholat berjamaah di masjid dan itu bukan di bulan Ramadan, selama kita niatkan untuk beritikaf, maka itikafnya sah dan nggak harus di bulan Ramadan ya. Kalau atau punya pendapat lain selain itu, ya silakan aja, nggak masalah. Ini anak jawab. Kalau di tafrik ini nggak dijelaskan, ada jawab sesuai madhab Syafi'i ya. Kemudian untuk itikaf akhwat, apakah ada syarat tertentu? Tentu ya, ada syaratnya yang perlu diperhatikan. Pertama, tidak menjadikan fitnah. Kedua, mendapatkan izin dari dari mahramnya tentunya. Kalau belum bersuami dari bapaknya, dari ibunya misalnya harus. Kalau nggak izin, apakah itikafnya sah? Sah, tapi dia berdosa. Misal dia pengen punya ambisi kuat untuk beribadah dan untuk memperbanyak ibadah di masjid sehingga dia ingin berazam untuk itikaf gitu. Dan dia belum izin ke suaminya kalau dia sudah bersuami. Maka itikafnya sah tapi dia berdosa. Eh, cara melakukan itikaf. Caranya sekedar antum niat. Antum niat kalau di dalam tafrik itu niat harus disertai dengan berdiam diri dengan waktu yang tertentu. Tapi di sini nggak dijelaskan ya. Tapi kalau yang anda jelaskan sesuai apa yang anda pelajari di Madhab Syafi'i, cara itikaf itu dengan kita sekedar niat ingin beritikaf, walaupun kita lewat masjid atau mengambil mushaf, walaupun hanya beberapa menit, itu sudah dinamakan itikaf, sudah mendapatkan pahala itikaf seperti itu. Tentu hal yang utama ketika kita itikaf di dalamnya melakukan ibadah ya, tidak dilakukan selain hal-hal di luar ibadah. Itu seperti itu. Karena tadi kan pengertian itikaf itu apa? Luzumu luzumu fil masjid atau luzumul masjid li taatillah. Kita berdiam diri di masjid untuk apa? Li taatillah, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk scroll Instagram misalnya. Seperti itu. Tip Naktafi, ya kita cukupkan pertemuan kita pada malam hari ini dengan apa namanya sampai di pembahasan i'tikaf. Insya Allah pada pertemuan selanjutnya yaitu pada malam besok akan kita bahas tentang bab haji, ya, bab haji. Ya, semoga kita diberikan apa namanya kesempatan dan waktu luang untuk bisa bertemu kembali di lain waktu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.